Jadi begini, ada sebuah warung kecil di pinggir jalan lintas Sumatera. Suasananya ramai, mobil truk melintas. Siang itu seharusnya biasa saja. Matahari terik seperti hari-hari biasanya. Tapi pada tanggal 5 Januari tahun 2020, ada sesuatu yang berbeda. Seorang wanita ditemukan tewas sendirian di dalam warungnya sendiri dengan luka gorok di lehernya. Dan kalian mau tahu, sampai hari ini siapa pembunuhnya masih jadi misteri. Serta kasus ini seperti menguap begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Dan kenapa sampai bertahun-tahun belum ada jawaban? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini, seperti biasa, saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2020. Namun, sampai hari ini, kasusnya belum diselesaikan. Apakah karena korban bukan tokoh besar di negara ini? Atau bukan public figure? Jadi kasusnya digantung begitu saja. Ida, nama korban, usianya 35 tahun. Dia hanya seorang ibu, seorang perempuan pekerja keras yang hidup sederhana di desa Petatal, Kecamatan Datu, Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dia mempunyai warung kecil di pinggir jalan lintas Sumatera, jalur yang sibuk, menghubungkan banyak kota. Warung itu bukan cuma tempat Ida berjualan, itu sumber penghidupan, itu tempat dia bertahan dan membesarkan anak-anaknya dari sana. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang biasa. Dia tidak punya konflik besar, dia juga tidak punya musuh terang-terangan, atau setidaknya begitu yang terlihat di permukaan. Tapi kenapa dia menjadi sasaran pembunuhan? Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Minggu 5 Januari 2020, sekitar siang hari, warung Ida terlihat sepi. Beberapa warga mulai curiga karena biasanya dia sudah melayani pembeli. Saat seseorang mencoba masuk ke warung itu, mereka menemukan sesuatu yang mengubah semuanya. Ida ditemukan sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di dalam warung bersimbah darah. Dugaan kuat ada tanda-tanda kekerasan. Bukan kematian alami, bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Polisi akhirnya datang. Garis polisi dipasang. Tapi sejak awal, tidak ada saksi mata. Tidak ada yang melihat langsung apa yang terjadi. Tidak ada yang mendengar teriakan. Padahal warung itu berada di jalur yang ramai. Dan ironisnya, justru di tempat ramai itulah tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Dan disinilah misteri mulai tumbuh. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Tidak ada tersangka yang diumumkan. Keluarga mulai resah. Mereka menuntut kejelasan. Keluarga Ida menyuarakan kekecewaan karena penyelidikan dianggap lamban. Bahkan praktisi hukum di Sumatera Utara ikut mengkritik transparansi penanganan kasus ini.
Dan disinilah muncul pertanyaan, apakah kasus ini sulit diungkap? Atau ada sesuatu yang terlewat? Beberapa spekulasi berkembang di masyarakat. Apakah pelaku orang yang dikenal korban? Apakah ini motif pribadi? Atau kejahatan spontan yang tidak terencana? Tapi tanpa rilis resmi detail hasil visum atau motif, semuanya hanya dugaan. Bertahun-tahun berlalu, tidak ada penangkapan, tidak ada konferensi pers dramatis. Kasus ini disebut masih distensi, masih diselidiki, tapi tidak ada wajah pelaku, tidak ada nama tersangka. Dan disinilah bagian paling menyakitkan. Ida bukan hanya korban pembunuhan, dia menjadi korban dari waktu. Karena semakin lama berlalu, semakin kecil perhatian publik, dan ketika perhatian hilang, tekanan untuk mengungkap kebenaran juga ikut hilang. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam kasus seperti ini. Warung Ida berada di jalan lintas Sumatera. Artinya, siapapun bisa lewat. Pelaku bisa saja bukan orang dari desa itu, bisa saja orang luar, bisa saja pelintas jalan yang tidak pernah kembali lagi. Dan kalau itu benar, artinya pelaku mungkin tidak pernah tinggal cukup lama untuk dicurigai, dan itu mengubah segalanya. Karena jejaknya mungkin sudah hilang sejak hari pertama, dan penyelidikan menjadi jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Secara resmi, kasus ini belum ditutup, masih dalam proses penyelidikan. Tapi, publik tidak melihat perkembangan yang signifikan. Berapa banyak kasus di daerah yang perlahan tenggelam karena kurang sorotan? Berapa banyak keluarga korban yang hidup dalam ketidakpastian? Keadilan bukan cuma soal menangkap pelaku, tapi juga soal memberi kepastian. Dan dalam kasus ini, kepastian itu belum juga datang. Baiklah, saya akan membuat teori-teori liar dalam kasus ini. Teori yang pertama, pembunuhan acak. Warung Ida berada di jalan lintas Sumatera, jalur lintas yang ramai kendaraan di luar daerah. Dan dalam teori ini menunjukkan pelaku bukan warga di desa itu. Dia hanya singgah, mungkin berniat merampok, lalu situasi berubah jadi kekerasan, berujung pembunuhan, lalu pelaku kabur dan melanjutkan perjalanan. Teori ini cukup masuk akal, karena tidak ada saksi yang mencurigakan dari warga sekitar. Tidak ada konflik lokal yang mencuat. Jalur lintas memungkinkan pelaku menghilang sangat cepat. Dan kalau pelaku memang orang luar, maka penyelidikan berbasis lingkaran dekat dari sejak awal bisa jadi kehilangan momentum penting. Teori yang kedua, orang yang dikenal korban. Dalam banyak kasus pembunuhan, pelaku seringkali adalah orang yang dikenal korban. Pelaku mungkin pelanggan tetap, atau seseorang yang punya hubungan personal. Bisa konflik pribadi yang tidak diketahui publik. Karena kejahatan ini terjadi di siang hari, tidak ada laporan perlawanan besar atau keributan yang terdengar. Bisa jadi korban tidak merasa terancam karena mengenal pelaku. Dan jika itu benar, maka pelaku mungkin sangat memahami kebiasaan korban dan tahu kapan warung korban sepi. Teori yang ketiga, motif ekonomi. Warung kecil berarti ada uang tunai. Teori ini menyebut pelaku berniat merampok, korban melawan, lalu terjadi kekerasan spontan. Namun pertanyaannya, apakah ada barang atau uang yang benar-benar hilang dalam jumlah signifikan? Karena jika motifnya murni masalah ekonomi, biasanya ada jejak jelas kehilangan. Namun, jika tidak ada kehilangan besar,
teori ini jadi melemah. Teori yang keempat, kesalahan asumsi awal penyelidikan. Ini teori yang lebih sistemik. Bagaimana jika penyelidikan awal mengarah ke hipotesis tertentu, lalu terlalu lama fokus di situ, sementara pelaku sebenarnya di luar skenario awal. Dalam banyak kasus, 40 jam pertama sangat krusial. Jika asumsi awal meleset, maka jejak bisa hilang permanen. Teori ini bukan menyalahkan, tapi mempertanyakan apakah semua kemungkinan sudah benar-benar dibuka sejak awal. Teori kelima, ada yang tahu tapi diam. Ini teori yang paling mengganggu. Bagaimana jika sebenarnya ada seseorang yang melihat sesuatu, tapi dia memilih diam karena takut, atau karena relasi sosial, atau karena tekanan. Dalam komunitas kecil, dinamika sosial bisa sangat kompleks. Namun, sekali lagi, ini hanyalah spekulasi tanpa bukti terbuka. Dan yang terakhir, teori keenam, cold case yang terlalu cepat dingin. Kasus disebut masih berjalan, namun perhatian publik menurun drastis. Dalam realitas penegakan hukum, tekanan publik sering mempengaruhi prioritas. Teori ini mengatakan kasus tidak benar-benar dihentikan, tapi prioritasnya mungkin kalah oleh kasus-kasus baru yang lebih viral atau mendesak. Dan ketika tekanan hilang, energi penyelidikan bisa ikut melemah. Dari semua teori di atas, ada satu benang merah. Minimnya informasi resmi yang dipublikasikan membuat ruang spekulasi melebar. Dan selama belum ada penetapan tersangka, semua ini tetap berada di wilayah kemungkinan. Hari ini, warung itu mungkin sudah tidak sama lagi. Namun desa tetap beraktivitas, kendaraan tetap melintas. Tapi keluarga Ida masih membawa luka yang belum sembuh. Mereka tidak hanya kehilangan seorang keluarga, mereka juga kehilangan jawaban. Dan sampai pelaku belum ditemukan, kasus ini belum selesai. Kasus ini mengingatkan kita pada satu hal. Kejahatan tidak selalu terjadi di tempat gelap, kadang justru di tempat yang paling terbuka. Dan keadilan tidak selalu datang dengan cepat. Kadang butuh tekanan publik, butuh perhatian, dan butuh suara. Karena jika kita berhenti membicarakannya, maka pelaku menang kedua kalinya. Kalau menurut kalian, apakah ini kejahatan acak? Atau ada sesuatu yang belum terungkap? Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa keramaian tidak selalu berarti keamanan. Kadang justru di tempat terbuka orang merasa terlalu aman untuk waspada. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.